saudara-saudaraku dimanapun berada, karena tadi sudah melihat ya gambar-gambar tentang atau video yang tadi itu diperlihatkan, itu sekitar lokasi petilasan Ki Jagakarsa, saudara-saudara ya, tepatnya yang berada di Karanganyar Kulon, Desa Pesanggerahan, Plumbon, Cirebon. Saudara biar tahu ya. Dan saya akan menceritakan atau mendongeng berdasarkan dulu para kakek-kakek saya, sesepuh-sepuh dulu, ceritanya ya begitu saudara ya. Tapi mohon maaf kepada saudara saya yang di sana mungkin ada nama-nama yang dikait-kaitkan, itu berarti menceritakan atau mendongeng wilayah saudara-saudara yang di sana. Tapi ini pure dongengan yang ada di sini yang diceritakan atau yang didongengkan kepada saya gitu ya saudara ya. Sebelumnya saya mohon maaf gitu. Jadi singkatnya cerita, zaman dulu kala ada seorang kesatria dari timur yang bernama yaitu Ki Jagatpadang atau Ratna Gumilang. Itu ya, katanya dia orang yang tampan, gagah perkasa. Dia itu seperti orang jawara gitu ya, banyak ilmu. Dia datang berkelana Raja Minangkori katanya. Ingin, konon katanya mendengar berita bahwa di Cirebon itu ada orang sesepuh yang berilmu katanya. Maka dari itu Ki Jagatpadang atau Ki Ratna Gumilang ya ingin datang ke sini, ingin mempelajari tentang sejatinya agama gitu ya. Itu saudara, kurang lebihnya begitu. Dia berjalan dari arah timur, dia nunggang kuda menelusuri jalan setapak dari arah timur menuju ke arah barat, saudara-saudara gitu ya. Singkatnya cerita, datanglah dia bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitar ini, apakah ini yang namanya Cirebon? Kata orang-orang yang di jalan, ya berjalan aja terus ke arah barat, di sana namanya Cirebon ya. Entah dulu ada belum atau belum ada yang namanya Cirebon, tapi kata sepuh ya kakek saya yang dongengnya begitu, ya tanah Cirebon kata. Dia terus memasuki wilayah hutan-hutan belantara di wilayah Cirebon, ingin mencari orang yang dimaksud atau yang dituju, sesepuh Cirebon yang punya, ibaratnya punya apa ya, punya ilmu gitu ya, punya ilmu. Jadi makanya Ki Ratna Gumilang dengan bangga hati bila ketemu dengan orang yang dituju, dia akan belajar atau akan sharing atau akan menimba ilmunya barangkali ya gitu. Cuma berjalan di tanah Cirebon sekitar ya mungkin 3 bulanan saudara. Dia itu belum pernah berjumpa dengan orang yang dituju, belum pernah diketemukan orang yang nama si A umpamanya. Intinya ya orang Cirebon, disebut Cirebon gitu saudaranya. Jadi dia tuh tiap hari keluar masuk hutan, karena konon katanya dulu Cirebon masih banyak hutan lebat saudara ya. Keluar masuk sampai-sampai daripada pikirannya jenuh gitu ya, kesal mencari orang itu belum diketemukan juga, makanya dia mengadakan kegiatannya yaitu bikin patung saudara-saudara, bikin patung yang terbuat dari tanah liat. Kalau orang sini bilang tanah lempung, tanah liat itu ya. Dia dibikinnya lah sebuah patung, patungnya itu perempuan, wanita saudara ya. Dan konon katanya itu patung itu namanya Dewi Sioda kalau nggak salah ya. Sioda itu putri India atau golek cantik dari India, itu golek cantik India, karena itu patungnya berupa disebutnya golek kalau orang sini bilang ya.
itu namanya golek cioda katanya. Ini barangkali salah ucap ya, mohon maaf ya, karena dulu kakek saya ceritanya begitu. Itu patung cioda wujudnya golek tapi cantik gitu. Akhirnya dia tuh bikin banyak terus merasa bosan masa iya sih bikin apa goleknya cuma perempuan, maka cobalah di apa namanya di aneka ya, biar banyak itu, seperti patung ayam, patung macan, patung kucing-kucingan, kelinci. Kalau orang sini bilang ya namanya gambar. Memang dulu juga bahasanya gambar, tapi zaman semakin maju ini makanya disebutnya celengan, saudara-saudara. Itu ya memang iya, bukan konon katanya, tapi saya sendiri dilahirkan di sini, saya tahu. Bahkan orang tua saya juga produksinya bikin itu celengan atau celengan dari jago-jagoan, boneka yang tadi cioda itu, macan-macanan itu. Ya orang sekarang ngomongnya celengan gitu ya. Kalau dulu sih orang sini ngomongnya gambar gitu. Sehingga dia bikin banyak, si Ratna Gumilang itu bikin patung-patungan, bikin celengan banyak. Makanya ya gimana kalau dijual katanya. Dijual itu melalui keliling sambil mencari ya sesepuh itu, sambil berjualan, saudara ya. Dan dibelinya tuh pakai ini, bukan pakai uang. Umpamanya situ punya singkong atau beras atau ubi atau kacang, itu ditukar dengan itu, karena katanya dulu ya memang belum ada uang katanya, jadi pakainya tukeran gitu. Ini nih celengan ayam, berapa singkongnya, 3 biji atau 2 biji gitu. Tapi intinya Ki Ratna Gumilang itu mencari sesepuh keliling-keliling daerah Cirebon itu. Pada suatu hari dia promosi, berdagang sambil promosi, artinya menunjukkan kehebatannya kepada rakyat sini. Umpamanya, ini loh celengan saya, buatan saya, anti gores, anti pecah gitu. Makanya silakan beli mas akang nok senang gitu ya, dikumpulkan, atau pak mungkin silakan beli, tukar, namanya tukeran. Itu zaman dulunya bahasanya ngurup katanya. Ini loh saya punya, mamanya punya kacang, adalah 1 kilo, diurup pakai itu, pakai boneka itu, atau celengan ini ayam tuh, berapa kira-kira, berapa takar kacangnya, bonekanya dapat berapa, ibaratnya gitu. Jadi urup bahasanya ya. Makanya dulu di sini juga kalau kakek saya termasuk bapak saya juga kalau pergi berdagang itu bawa celengan, dipikul, katanya mau pergi urup itu, bukan dagang bahasanya. Urup itu pergi ke daerah sana jauh. Nah pulangnya tuh bawanya gitu, datangnya bawanya ya seperti ubi, singkong, jagung, kadang-kadang dapat padi gitu ya, saudara-saudara. Jadi dia tuh sambil promosi bahasanya tuh anti gores, anti pecah. Kalau nggak percaya nih gitu, dibanting si celeng-celengan itu, saudara-saudara, dibanting tuh iya nggak pecah, memang kuat. Bila mana kamu orang katanya bisa memecahkan ini, kamu saya anggap guru. Tapi dicoba sama masyarakat yang ada di depannya itu, yang lagi ngeliat itu si Ratna Gumilang promosi, dia itu nyoba, ya nggak pecah gitu. Maka dari itu ucap lagi dia tuh, ini kalau nggak percaya, ini dilempar ke atas si celeng-celengan itu, saudara-saudara, dilempar ke atas, sekali jatuh ke bawah, ya nggak pecah, masih utuh. 2 kali dari atas sampai tinggi sekali, jatuh lagi ke bawah, masih utuh, nggak pecah. Cuma ketiga kalinya, saudara-saudara ya, begitu dilempar ke atas itu masih di angkasa, udah meledak, saudara. Hancur berantakan, berkeping-keping.
Makanya Ki Ratna Gumilang kaget, pasti ada orang yang berilmu tinggi ini, bukan sembarangan ini katanya, dalam hatinya ngomong begitu. Maka dari itu dia langsung, ya bahasanya iya atau enggaknya gitu ya, dia lompat ke atas kayak terbang, lihat di angkasa, ngeliat orang tersebut, di mana he Kisana, tunjukkanlah batang hidungmu, jangan jangan pengecut. Kalau memang benar-benar di situ satria, tunjukkanlah wujudnya. Kisana he, tunjukkan. Sambil perak-perak sampai kencang-kencang suaranya, tetap aja nggak kelihatan. Sehingga Ki Ratna Gumilang atau si Jagat Padang itu turun dari atas, gitu ya. Entah itu terbang, entah itu naik pohon ya saudara-saudara ya, kurang lebihnya begitu ya. Turun ke bawah, di tanah berdiri, dia di atas tanah berdiri sambil ngucap juga, penasaran saya tuh, siapa sih orangnya ya? Kok berani-beraninya ganggu ketenangan saya? Sambil marah-marah, akhirnya dia ke Jagat Padang atau Ratna Gumilang menengok ke belakang. Di belakang ada orang tua berpakaian jubah putih. Dia kaget, ya mungkin dengan ucap gimana gitu ya, saking kagetnya gitu ya. Akhirnya, apakah Kisana tadi yang memecahkan celengan saya yang waktu masih di atas itu? Iya katanya. Kok berani-beraninya, bisa-bisanya ganggu pribadi saya, apa urusannya dengan Anda? Akhirnya sesepuh itu jawab, ya gimana ya, yang namanya orang dagang, kalau dagangannya seperti celengan, ya orang terbuat juga dari tanah, dari lempung, tanah liat, kalau nggak pecah-pecah selamanya berarti kan nggak bakalan beli katanya. Tapi kalau pecah, ya mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi kan datang lagi beli. Kan kalau begitu kan berarti Anda nanti kelak punya anak cucu keturunannya tuh bisa makan. Tapi kalau nggak bisa pecah, ya berarti makan dari mana? Orang dagangannya, jualannya macam itu, tapi nyatanya nggak bisa pecah, kan nggak beli. Tapi kalau pecah, nanti besok-besoknya datang lagi. Nah katanya begitu. Terus si Jagat Padang atau Ki Ratna Gumilang juga ngomong, saya sudah mengucap janji, siapa yang bisa memecahkan barang dagangan saya ini, nanti saya angkat menjadi guru. Tapi sebelumnya saya tanya, sesungguhnya Kisana itu siapa? Akhirnya bercerita, wah saya ya orang Cirebon, panjang lebar ini. Akhirnya dia Ki Ratna Gumilang sujud ya, langsung sujud, ya ini orang yang saya cari katanya. Saya datang dari timur, saya muter-muter berbulan-bulan di sini, ternyata orangnya ada di depan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku saya. Saya datang ke sini tujuan baik-baik, ingin memperdalam sejatinya agama. Saya ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna katanya. Karena saya ini sifat saya itu keras dan kasar. Maka dari itu, wahai orang tua atau sesepuh, mohonlah saya diterima menjadi muridnya. Ya, paham? Sekarang saya break dulu. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa buka channel Jaya Pirasa. Temanya petilasan dongeng Ki Jagakarsa. Ya, sekian saja.